Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kisah Nara, tempat kisah-kisah hidup dalam sebuah narasi. Untuk episode kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang perjuangan seorang istri yang dikhianati oleh suaminya sendiri. Selamat mendengarkan. Dek, Mas berangkat dulu ya. Soalnya tempat kerja Mas lumayan jauh. Iya mas, hati-hati di jalan. Bentar lagi Retno juga berangkat ke sawahnya Lek Paimin. Ini masih nunggu Big Ijah minta bareng soalnya. Sebuah percakapan hangat dalam sebuah pasangan suami istri, Agus dan Retno. Di pagi buta, menjelang semuanya hendak menjalankan perannya masing-masing. Suatu pagi yang indah di sebuah pedesaan Jawa Tengah. Matahari baru saja naik, sinarnya menyapu hamparan sawah yang hijau. Burung-burung berkicau. Di sanalah Retno berdiri dengan caping bambu di kepala, tangan penuh lumpur, sedang menanam padi demi sesuap nasi. Agus, sang suami berangkat lebih pagi, bukan pegawai kantor, bukan pula bos besar. Ia seorang kuli bangunan, mengangkat semen, batu bata, dan besi dengan peluh yang bercucuran. Tapi setiap kali pulang, ia tak pernah lupa membawa senyum. Dan saat malam tiba, mereka duduk di tikar usang, menikmati nasi hangat dengan sayur sederhana. Tidak ada daging mewah, tidak ada makanan mahal. Namun tawa kecil anak mereka mampu menghapus semua lelah. Bukankah banyak dari kita yang diam-diam merindukan kebahagiaan sederhana semacam ini? Kehangatan keluarga, meski tanpa harta berlimpah, bisa membuat hidup terasa lengkap. Itulah yang mereka rasakan hari demi hari. Tapi sebagaimana hidup, tak ada yang selalu tenang. Gadis kecil itu mulai tumbuh dan waktunya untuk memasuki sekolah dasar. Dan saat itu pula kebutuhan mulai bertambah. Uang belanja yang dulu cukup kini terasa semakin sempit. Apalagi rumah tua peninggalan orang tua Retno mulai retak, bocor, dan lapuk dimakan usia. Disinilah hati seorang ibu diuji. Malam demi malam, Retno hanya bisa menatap langit-langit rumah yang sudah berlubang, mendengar tetesan hujan masuk ke lantai, sambil memandang wajah putrinya yang tertidur pulas. Di dadanya muncul pertanyaan yang terus mengganggu. Sampai kapan aku bisa bertahan dengan keadaan ini? Apakah anakku kelak harus merasakan hidup yang sesempit ini juga? Ia tahu keputusan apapun yang ia ambil akan mengubah hidup keluarga mereka. Dan akhirnya, sebuah pilihan besar pun lahir. Retno harus merantau. Ia harus pergi jauh, meninggalkan anak dan suami, untuk menjadi seorang TKW di Hong Kong. Di malam yang lelah dari seharian, memeras keringat, Retno selalu memeluk anaknya sebelum tidur, sambil berbisik dalam hati, "Nak, maafkan ibu harus meninggalkanmu untuk sementara. Bukan karena ibu tak sayang, tapi justru karena cinta ibu yang begitu besar. Inilah pengorbanan, inilah cinta yang sesungguhnya." Retno tahu perjalanannya tak akan mudah, tapi ia percaya demi masa depan anaknya, semua rasa sakit itu harus ia telan. Malam itu, di ruang tamu rumah sederhana, lampu bohlam kuning menggantung, menerangi Retno yang duduk diam, menatap lantai tanah yang mulai lembab karena rembesan hujan. Agus suaminya ada di sampingnya dengan memakai kaos oblong putih, lusuh yang sesekali menyesap rokok, lintingan tembakau yang terselip di jarinya. Keduanya terjebak dalam pikiran yang berat. Mas, aku sudah lama mikir. Kita nggak bisa jika kita terus-terusan begini. Rumah makin rapuh, anak kita butuh biaya sekolah. Aku nggak tega kalau dia besar nanti harus hidup sekeras ini, Mas. Aku ngerti, Dek. Tapi aku ini cuma kuli. Kerjaanku gak seberapa. Aku juga pengen rumah kita bagus. Pengen anak kita punya masa depan. Makanya aku kepikiran itu, Mas. Aku mau kerja ke luar negeri. Jadi TKW. Katanya di Hong Kong gajinya lumayan. Bisa buat nabung, bisa bangun rumah, dan bisa buat sekolahin anak kita. Kamu serius, Dek? Ninggalin aku?
ninggalin anak kita. Aku takut, Retno. Takut kalau nanti kamu kenapa-kenapa di sana. Aku juga takut, Mas. Tapi kita nggak punya pilihan. Aku ingin anak kita bahagia. Aku ingin lihat dia sekolah tinggi. Aku rela berkorban. Asal kelak dia nggak hidup sesusah kita. Ya wis, Dik. Kalau gitu keputusanmu, Mas nggak bisa berbuat apa. Mas juga minta maaf kalau selama ini Mas belum bisa bahagiain kamu dan keluarga. Dialog di malam itu seperti menorehkan luka, namun juga menyalakan api semangat. Agus, meski berat hati, akhirnya mengangguk. Ia sadar cinta seorang ibu kadang harus dibayar dengan sebuah perpisahan. Beberapa minggu kemudian, pagi yang mendung menjadi saksi. Di terminal keberangkatan bandara, Retno berdiri dengan koper tua. Putrinya yang masih kecil menangis memeluk erat di pinggang ibunya. Ibu jangan lama-lama ya, nanti Naira kangen. Retno pun memeluk dan mencium kening putrinya. Nak, sabar ya. Ibu akan kerja keras buat Naira. Biar nanti Naira bisa sekolah tinggi. Ibu janji, semua ini buat masa depanmu, Nak. Agus berusaha tegar, tapi matanya basah. Jaga dirimu baik-baik di sana. Gak usah khawatir. Mas janji jagain anak kita, jagain ibu. Pulanglah nanti dengan selamat. Retno menangis tertahan, melangkah mundur sambil melambaikan tangan. Aku titip semua pada kalian. Doakan aku, Mas. Doakan aku kuat. Dan begitulah Retno berangkat, meninggalkan kampung halamannya. Air mata tak terbendung, tapi di balik tangis itu ada sebuah harapan besar. Harapan bahwa suatu hari ia akan kembali, membawa senyum kemenangan untuk keluarga kecilnya. Namun, tak ada yang tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bekerja dan mengumpulkan rupiah. Ada badai yang kelak menanti. Badai yang akan mengguncang hatinya hingga ke dasar terdalam. Di Hong Kong, Retno kini menjadi asisten rumah tangga. Ia mempunyai majikan yang baik hati, memperlakukan Retno seperti keluarga sendiri. Setiap hari ia membersihkan rumah, memasak, mengurus anak majikan. Meski lelah, setiap kali gajian, hatinya berbunga-bunga karena ia tahu lembaran dolar yang ia terima bukan hanya sekedar uang. Itu adalah masa depan. Itu adalah doa yang dikabulkan. Meskipun jauh, mereka masih sering menjalin komunikasi via telepon. Saat ada waktu luang, Retno menghubungi keluarganya. Mas, aku udah kirim uang. Gunakan buat bayar sekolah anak ya. Sama buat keperluan sampean dan juga lainnya. Dan sebagian sampean simpan buat perbaikan rumah kita. Alhamdulillah, Dek. Uangnya sudah sampai. Mas janji bakal urus semuanya dengan baik. Dan anak kita seneng banget bisa beli seragam dan buku baru. Naira yang kebetulan ada di dekat ayahnya, tak mau ketinggalan, ia ikut menyahut. Ibu, bagaimana kabarnya? Makasih ya. Sekarang, Naira nggak nakal. Naira rajin sekolah dan belajar, Bu, biar pinter. Retno tak kuasa lagi menahan tangis di seberang sana. Dok, kabar ibu baik. Doa ibu selalu untukmu. Terus belajarlah yang rajin. Dan jangan nakal lagi ya, Dok. Ibu kerja keras di sini buat Naira. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kiriman Retno terus mengalir. Sedikit demi sedikit, rumah sederhana itu mulai berubah. Dinding bambu diganti tembok, atap bocor diganti genteng baru. 4 tahun berlalu, rumah itu kini berdiri lebih megah dibanding rumah tetangga. Dari luar, tampak seolah kebahagiaan begitu sempurna. Tapi, justru ketika rumah itu mulai berdiri tegak, pondasi hati keluarga ini perlahan mulai retak. Agus, yang dulu rajin bekerja, kini mulai sering nongkrong bersama teman-temannya yang dulu hanya rokok. Lintingan tembakau kini rokok bermerek yang tak pernah lepas dari tangannya. Gelak tawa malam semakin sering terdengar dari warung kopi. Bahkan warung
remang-remang, kerap ia datangi. Ada kalanya ia pulang larut malam dengan uang kiriman dari Retno yang entah dipakai untuk apa. Sesekali, ibunya mengingatkan. Le, ojo keseringan nongkrong. Eleng, uang itu dari keringat istrimu. Gunakanlah dengan benar. Alah, Mbok, aku wis ngerti. Wong aku ini yang ngatur semuanya, ora usah khawatir. Tapi dalam hatinya, Agus mulai merasa uang itu bukan lagi sekedar titipan, melainkan miliknya untuk dihabiskan. Di Hong Kong, Retno terus bekerja keras, percaya bahwa setiap rupiah yang ia kirim menjadi kebahagiaan di rumah. Ia tak tahu bahwa suaminya perlahan berubah, bahwa uang yang ia kumpulkan dengan peluh dan air mata mulai terbuang sia-sia, dan bibit pengkhianatan telah tumbuh diam-diam di belakangnya. Setelah hampir 4 tahun di negeri orang, Retno memutuskan pulang lebih cepat. Ibunya sering sakit-sakitan, dan hati seorang anak tak akan pernah tenang bila ibunya menderita. Dengan koper dan aleh-aleh sederhana, Retno menjejakkan kaki di kampung halaman. Tangis bahagia menyambut gadis kecilnya, memeluknya erat. Ibunya tersenyum meski wajah pucat, dan Agus berdiri dengan senyum yang tampak tulus, dan akhirnya mereka larut dalam kebahagiaan. Namun, hari-hari berjalan, Retno mulai merasa ada yang janggal. Agus tampak lebih sering keluar rumah, pulang larut malam, dan bila ditanya, jawabannya selalu singkat. Bahkan sering uring-uringan. Uang tabungan yang dulu ia titipkan pun entah kemana perginya. Hati Retno mulai gelisah. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Hingga suatu hari, di momen kesempatan, Retno dengan nada lembut tapi menekan mencoba berbicara dengan Agus. Mas, aku mau tanya. Uang yang aku kirim selama ini kemana sisanya? Kok tabungan kita nggak ada? Yo, kepake toh, Dek. Buat keperluan sehari-hari, buat renovasi rumah, buat ini itu. Aku tahu rumah ini udah jadi. Tapi jumlah yang aku kirim nggak mungkin habis segitu aja, Mas. Ada apa sebenarnya? Namun Agus selalu mengelak dari pertanyaan-pertanyaan Retno. Dan perdebatan itu berakhir tanpa ada kejelasan yang pasti. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu berubah menjadi luka saat Retno mulai mencari tahu. Dari bisik-bisik tetangga, dari cerita samar ibu di rumah, dari bukti-bukti lainnya yang ia ketahui. Akhirnya, kebenaran yang menyakitkan terungkap. Agus ternyata telah berselingkuh. Dan yang lebih menghancurkannya lagi, uang yang Retno kumpulkan dengan kerja keras, dengan peluh dan air mata, habis dipakai untuk foya-foya dan berselingkuh bersama wanita lain. Malam itu pertengkaran tak terelakkan. Retno bergetar, menahan tangis. Mas, tega kamu ya. Aku kerja mati-matian di negeri orang, ninggalin anak, ninggalin ibu, semua demi kamu, demi keluarga kita. Tapi kamu habiskan sama perempuan itu. Aku juga butuh bahagia, Dek. Aku capek terus-terusan dianggap cuma nunggu kiriman. Perempuan itu, dia lebih ngerti aku. Apa itu bahagia? Menghancurkan keluarga? Mengkhianati anakmu sendiri? Pergi, Mas, pergi. Pergi dari rumah ini, aku gak butuh lagi pengkhianat di rumah ini. Pergi! Retno menangis terisak. Tangisnya pecah. Dan malam itu, pintu rumah tertutup keras. Agus pergi, meninggalkan Retno bersama anak dan ibunya. Tangis memenuhi ruang. Tapi di balik tangis itu, ada kekuatan yang perlahan tumbuh. Retno sadar, ia harus bangkit. Hidup mungkin tak lagi sama. Tapi demi anak, ia harus berdiri tegak. Sejak kepergian Agus dari rumah, Retno hidup hanya bersama anak dan ibunya. Sakit hati masih membekas. Tapi ia memilih untuk tetap tegar. Ia mulai membuka toko kecil di rumah, menjual kebutuhan harian, meski sekedar untuk bertahan hidup. Tapi dia yakin dengan perlahan, suatu saat pasti bisa berkembang. Dari luar, orang bertanya-tanya, bisik-bisik tetangga mulai riuh. Bagaimana bisa Retno masih mampu berdiri, padahal suaminya sudah menghabiskan semua kirimannya selama ini? Mereka tak tahu
bahwa jawabannya ada pada sebuah percakapan lama. Jauh sebelum Retno berangkat ke Hong Kong untuk kedua kalinya, budenya yang tinggal di lain desa pernah menasihatinya. Nduk, jangan semua penghasilanmu kamu kirim ke rumah. Suamimu orang biasa, yang kadang juga bisa kilaf. Buatlah tabungan sendiri diam-diam, simpan buat masa depanmu dan anakmu. Aku ndak mau, Bude. Aku percaya sama Mas Agus. Ndak mungkin Mas Agus orangnya macem-macem. Biar semuanya Mas Agus yang ngatur, biar kita bisa bahagia bareng. Percaya itu baik, Nduk, tapi jangan sampai bupa. Orang hidup itu membutuhkan pegangan. Kalau semua dipasrahkan orang lain, kamu sendiri yang sengsara jika ada kesalahan dan gagalnya. Ya wis, Bude, aku manut. Aku bakal simpen sebagian diam-diam. Dan benar saja, diam-diam, setiap bulan Retno menyisihkan sebagian gajinya ke rekening pribadinya. Jumlahnya memang tak besar, tapi setelah bertahun-tahun, ternyata cukup untuk modal usaha kecil-kecilan dan membeli sepetak sawah. 3 tahun kemudian, tanpa sengaja Retno bertemu lagi dengan Agus. Lelaki itu tampak lusuh, berjalan gontai di pasar. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya, kini sudah pergi meninggalkannya saat Agus tidak lagi memiliki apa-apa. Agus pun kini hidupnya semakin terpuruk. Dengan suara serak, penuh penyesalan, Agus memberanikan diri menghampiri Retno. Dek, kamu sekarang sudah hidup enak. Aku yang salah. Aku menyesal, Retno. Aku minta maaf. Mas, aku sudah maafin kamu sebelum kamu minta maaf. Mau seburuk apapun kamu adalah bapaknya anakku. Kamu juga pernah hadir mengisi hidupku. Tapi maaf, Mas, aku gak bisa kalau kita bersama lagi. Hatiku terlalu sakit, Mas. Aku ngerti, Dek. Aku gak akan menyakitimu lagi. Aku hanya pengen bisa ketemu anakku. Sewaktu-waktu itu saja. Naira juga anakmu, Mas. Aku gak akan halang-halangi Naira untuk ketemu denganmu. Tapi untuk hubungan kita, lebih baik cukup sampai di sini saja. Kamu gak usah khawatir tentang Naira. Aku mampu menjaga dan merawatnya dengan baik. Agus menunduk. Air matanya pun jatuh dan Retno melangkah dengan kepala tegak, meninggalkan Agus yang masih terpaku memandangi kepergiannya. Itulah Retno. Meski pernah dikhianati, ia tidak hancur. Ia mampu bangkit. Ia sadar bahwa seburuk apapun mantan suaminya, ia juga pernah mengukir kebahagiaan dalam hidupnya. Manusia memang tak ada yang sempurna. Setiap manusia tentu memiliki sisi gelapnya masing-masing. Dalam kisah ini memberi kita pelajaran. Kadang cinta harus ditemani logika. Percaya itu baik. Tapi berjaga-jaga adalah bijaksana. Karena pada akhirnya hidup ini bukan hanya soal siapa yang menemani, tapi bagaimana kita tetap berdiri, bahkan saat ditinggalkan. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan seorang ibu. Senantiasa sahabat Nara semua, selalu dalam kesehatan dan kebahagiaan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalam.